Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Oke, kita hari ini lanjutkan pelajaran kita. Aku membutuhkan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. Kita bertema satu kali bahwa kita manusia itu dilahirkan bukan sendirian. Kita dilahirkan sebagai makhluk Tuhan, makhluk pribadi, tetapi makhluk sosial. Manusia yang mulia, tapi makhluk sosial. Sosial berarti ada orang lain. Kita lahir dari mama yang melahirkan kan? Berarti saya lahir dari mama, berarti ada dua orang. Ya? Sesudah itu yang menunggu kita itu nenek, kakek, bapak dan sebagainya. Ya? Setelah kita mulai besar, kita juga dibentuk oleh orang lain. Ya? Ada orang lain. Kalau tidak ada mama yang melahirkan kita, ya kita itu tidak tahu di mana kita perlu. Maka itu sudah ada dua orang itu. Berarti sudah ada orang lain. Maka kita membutuhkan orang lain. Sejak dari dalam rahim, kalau mama tidak jaga kita, ada mama kan? Mama tidak jaga kita, mama kasih habiskan kita, ya kita mati sudah. Ya, orang mama kan dia pribadi sama, tetapi dia adalah mama yang mengandung kita. Ada dua orang, ya. Mama dengan saya yang ada dalam rahim. Syukur ada mama yang baik, mama tidak kasih mati saya dari dalam rahim. Ya, ada mama saya lahir, sesudah saya lahir dipelihara, dikasih susu oleh ibu saya. ASI, saya minum ASI. Kan ada mama, kalau saya tidak ada mama ya saya mati. Saya minum dari mana? Ya, hanya minum ASI. Sesudah itu bukan hanya minum ASI, tetapi perhatian dari bapak, kakak, dan adik. Ketika kencing, mama tidak ada, kakak kita menangis, kakak datang. Ini angkat kita punya popo, ya. Itu dari kecil sampai kita besar, kita merangkak. Kita merangkak juga dijaga oleh orang lain. Kalau di kota-kota oleh pembantu, ya, maka kita membutuhkan orang lain. Setelah itu kita berjalan mesti ada yang pegang tangan kita untuk bisa berlangkah berjalan. Ada itu orang lain. Setelah berjalan kita tidak tahu berbicara, butuhkan orang lain. Latih ma. Siapa yang latih? Mama atau kakak atau bapak? Bapak. Siapa yang latih? Orang lain. Maka manusia dan kita semua membutuhkan orang lain. Ya. Orang lain itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa sangat penting? Karena mereka itu adalah hadiah dari Tuhan untuk membantu menyelamatkan kita. Ya, membantu untuk menyelamatkan kita. Sekarang dari kita harus menerima siapa saja yang membantu kita. Kita harus hormati mereka, kita harus menerima mereka. Ya, kita harus hidup bersama dengan mereka. Kenapa? Satu sama lain saling tergantung, menggantungkan dirinya satu sama lain. Kalau kita masih kecil, bapak dan mama tidak cari uang, mama tidak masak, matilah kita. Ya, kalau kita sudah besar kan kita harus makan. Kalau kita masih kecil, mama makan, mama masak dulu, makan, sudah itu dia kasih ASI. Makanan dari mama masuk ke mulut kita. Seluruhnya yang ada di mama itu kita yang dapat. Maka mama harus makan banyak. Karena dia makan harus 2 piring. Karena 1 piring untuk anak yang di dalam rahim itu, anak yang sudah dilahir, sudah di luar, tapi dia harus minum susu itu ASI itu dari makanan yang mama telan 100%. Untuk itu kita membutuhkan orang lain dan saling tergantung satu sama lain. Ya? Kalau tidak ya tidak bisa mana hidup itu, matilah kita. Tanpa sentuhan, panggilan, sapan anak dari mama, anak-anak
lari pergi, saya tidak mendapat perhatian. Ya, itu soal bagaimana kita membutuhkan orang lain. Untuk itu kita juga bertumbuh dan berkembang harus juga membutuhkan orang lain dan membuka diri dengan orang lain. Siapa dia? Bapak mama, bapak ibu guru, ya, teman-teman, ya, nenek kakek. Kalau di sekolah kita harus terbuka, dibimbing oleh bapak ibu guru. Ya, kita terbuka, rendah hati. Saya memang harus dibimbing karena saya tidak tahu apa-apa, tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Kita harus terbuka. Bagaimana mereka ajarkan kita harus membuka diri untuk menerima ajaran mereka. Kita harus rendah hati. Kalau kita tidak tahu, minta maaf ya, saya tidak tahu, saya bisa tanyakan. Ya, karena kita membutuhkan orang lain dan kita harus bekerja sama dengan orang lain. Maka guru di sekolah disuruh kamu kerja sama, tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 buat apa? Kelompok 4, 5 kamu buat apa? Ya, baik dalam kelompok maupun antar kelompok. Itu dia maksudnya apa? Anak dilatih bekerja sama. Dengan bekerja sama, kita saling mempelajari apa yang ada dari orang lain, membantu kita yang kurang tadi menjadi bertumbuh dan berkembang bersama. Dalam tata bahasa, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu artinya kalau kita kerja sama, aman. Maka kalau dari kelas 1, 2, 3, 4, kelas 3 itu kita latihnya, kita kerja sama-sama untuk senang kerjamu semua buat Tuhan. Kita kerja sama. Dengan kerjasama itu dengan orang lain yang ada di sekitar kita, itu membantu kita bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna. Ya. Lalu cita-cita kita bisa tercapai kalau kita bekerja sama dengan orang lain. Baik. Tuhan Yesus juga, dia dalam kehidupannya itu dia punya saudara-saudara, keluarga besar. Ya. Maka itu ketika Yesus berada dalam bait Allah, Bunda Maria cari Tuhan Yesus di rumah-rumah keluarga. Ya. Tidak dapat, dia cari di bait Allah. Sampai di bait Allah, dapatlah dia dalam bait Allah. Dia bukan hanya duduk sendiri, tapi bersama dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang lain, bersama dengan orang lain. Dalam Injil Markus bab 3 ayat 31-35, lalu datang ibu dan saudara-saudaranya. Berarti Yesus ada ibunya, ada saudara-saudara. Sementara mereka di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang yang mengelilingi dia dan bertanya, lihat ibu dan saudaramu ada di luar, baru bisa menemukan kau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku, siapa saudaraku? Ibu dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan. Jawaban itu mau menunjukkan kepada semua mereka yang duduk dengar, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Berarti bukan hanya mereka yang mendengar sabda Allah, tetapi Bunda Maria itu adalah seorang ibu yang murid yang mendengarkan sabda Allah, mendengarkan Tuhan, lalu dia yang setia melaksanakan. Kita juga belajar dari Bunda Maria. Baik, itu soal pelajaran bagaimana kita membutuhkan orang lain dan bagaimana kita berkembang dan bertumbuh dan juga mengembangkan diri kita membutuhkan orang lain. Kenapa? Kalau kita kerja bagus dengan teman-teman lalu tidak ada yang menilai, tidak ada fansnya, oh berarti tidak berhasil kan? Tidak bertumbuh kan? Lalu ada fansnya, kita bersemangat, senang, lalu otak kita jalan, saya kerja lagi buat ini dan sebagainya. Tapi ada fans ada yang tidak fans, mereka tantang. Tantang itu kalau kita terima bahwa itu sebagai ujian,
saya maju atau mundur? Membutuhkan iman. Kita percaya bahwa mereka yang menantang itu juga membantu kita juga, ya, untuk sabar dan tabah untuk mencapai sebuah cita-cita. Ya, karena kalau semakin kita bertumbuh dan berkembang, tantangan semakin banyak. Masih kecil kalau jatuh, langsung angkat, itu anakku sayang. Nanti kalau sudah besar, hei, kenapa kau itu tidak lihat matamu? Beda kan? Itu tantangan. Ya, masih kita, misalnya kita itu belum, misalnya saya masih bakatnya hanya menyanyi saja biasa. Tapi kalau saya menjadi artis, penyanyi, oh engkau siap. Ada fansnya yang memuji engkau saat bertumbuh, tapi ada yang fans bukan hanya fans saja, tapi dia iri hati, dia menantang engkau, bukan iri hati, tapi dia mau menegur engkau, mengingatkan engkau yang ini, tapi dia pakai caranya menantang. Oh ini coba penilai, kalau kita baca, kita nonton itu ada tim penilai. Ada satu, saya bagus, saya setuju dengan dia, saya tidak setuju. Yang satu, saya setuju, tapi ada satu yang sama sekali dari telinga saya itu belum menantang itu. Tetapi mereka yang menantang itu, dia mau mengajarkan sesuatu bahwa engkau harus seperti ini. Tapi dengan kata-kata menantang. Ada yang kata, oh bagus. Tapi supaya apa? Mental dia kuat, dia harus ditantang. Namanya shock therapy. Ya, mesti ada yang fansnya yang puji-puji, tapi ada fansnya juga demi supaya anak itu maju berkembang, dia dengan menggunakan bahasa yang menantang untuk dia maju atau mundur. Ya, ada. Sehingga harus seperti itu supaya seimbang. Kalau tidak, dia naik terbang terus lalu dia tidak tahu masih ada yang kurang. Kita belajar kebijaksanaan. Ya. Kita bertumbuh dan berkembang, kita selalu katakan kita bertumbuh dan berkembang membutuhkan orang lain. Kita manusia yang terbatas, maka kita membutuhkan orang lain. Ya, sama dengan seluruh anggota tubuh. Di dalam kitab suci Paulus mengatakan banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya, satu tubuh. Misalnya, ini ada tangan, ada kaki, ada jari, ada hidung, ada mulut, ada segala macam. Tapi kita itu satu. Tapi kalau tangan kita patah, semuanya sakit. Maka tangan yang lain itu membutuhkan perhatian. Tangan yang lain itu yang mengangkat tangan itu. Ya, berarti ketika kita terbatas, ya, kita ada kekurangan, kita sakit, tangan yang lain yang membantu untuk, berarti sama kita sebagai anggota gereja. Kalau ada satu orang yang sakit, kita harus pergi membantu dia. Ya. Kan kalau kita itu orang yang percaya kepada Tuhan, memang kita harus juga bersama dengan orang lain. Dalam hidup kebersamaan dengan orang lain membantu kita untuk bertumbuh. Kalau dia tidak sakit dan tidak pernah ada yang sakit, kita tidak bisa belajar bagaimana melayani, mencintai ketika dia sakit. Kalau tidak ada peristiwa itu, mana anak-anak tahu, mana saya tahu bahwa artinya melayani orang sakit seperti ini. Ya, semua peristiwa apapun itu sebenarnya ajaran dari Tuhan. Kalau kita betul-betul percaya dan mengolahnya, mengerti bahwa itu ajaran dari Tuhan melalui peristiwa itu, supaya saya bisa menjadi anak yang bertumbuh dan berkembang. Ajaran supaya saya juga mendengarkan orang lain. Ajaran saya, ajaran dari Tuhan untuk saya itu bekerja sama dengan Tuhan. Karena dengan bekerja sama, saya bisa maju menjadi orang yang sukses. Biar kau pintar, tapi engkau tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, tidak bisa. Ya, ada orang yang juara satu terus pintar. Kami waktu kuliah juga begitu. Ada satu anak yang dikenal bahwa dia itu juara satu. Pada waktu praktek dia itu pendiam.
pada waktu praktek dia tidak bisa berbicara di depan umum. Apa yang sudah disiapkan secara terus pintar, tapi waktu dia bicara di depan mengajar, tidak ada satupun yang ada di otaknya. Dia duduk. Lalu dosen katakan, guru bodoh, sekarang saya berdiri. Dosen berdiri menjelaskan kembali. Lalu yang tadi dia pintar-pintar juara 1, lalu dia tidak lulus. Itu stres, itu putus asa, mau mati saja. Tapi orang yang sering ditantang, tantangan itu bagi dia satu kesempatan untuk saya berjuang, maju lagi, cari jalan keluar. Seperti itu. Orang yang sering ditantang, orang yang selalu berada bersama orang lain, pasti ada gesekan. Ya, ada. Tapi bagi dia gesekan itu, tantangan itu membuat dia maju. Dia percaya bahwa itu teman punya maksud untuk membantu saya. Ini ada kerjasama yang baik, maka saya bisa berkembang dan maju. Lalu kalau di dalam kerja kelompok, dia duduk sendiri-sendiri. Itu tidak maju-maju. Ya. Biar kau tertulis nilai 100, tapi suruh kau maju. Bukan 100-0, bahkan kau gagal. Karena Anda tidak pernah diuji dalam kebersamaan. Tidak pernah mengalami bagaimana Anda bekerja sama, membutuhkan orang yang lain. Baik. Di dalam kitab suci berbicara tentang kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan diri kita, bekerja sama dengan orang lain supaya karya keselamatan itu terjadi. Dikatakan satu tubuh, ya, banyak anggota. Pohon itu satu pohon, tetapi ada banyak tangkainya, ada banyak buahnya. Buahnya ada banyak daunnya. Coba kau hitung. Daun satu pohon kita pernah hitung. Tetapi dia tetap namanya pohon. Pohon nangka. Tapi bukan bicara tentang rantai nangka, daun nangka, tidak. Pohon nangka. Pohon nangka terdiri dari daun, tangkai, bunga, buah, akar, badan. Sama dengan manusia, sama dengan kita. Manusia, saya. Manusia, ya. Tapi manusia itu terdiri dari kepala, mata, hidung, telinga, kaki, dan sebagainya. Tapi mereka adalah satu. Ya. Mata kalau dia itu tidak bisa melihat, maka membutuhkan orang lain, tangan. Ya, kalau mata mesti kena air apa segala, tangannya begini, kan butuhkan tangan kan? Nah, itu contoh yang praktis. Kalau kaki sebelah itu kena paku atau lalu kaki sebelah masih bisa jalan, lalu tangan itu membantu kaki yang sebelah tadi. Ya, tangan yang sebelah bantu kaki yang sebelah tadi, tangan yang sebelah pegang di lutut supaya bisa berjalan, atau tangan sebelah pegang kayu supaya dia lompat-lompat bersama dengan kayu tadi, supaya karena tangan sebelah membantu. Itu sehingga manusia itu bisa sehat. Kalau dia jatuh sakit, tangan membantu, ya, menopang. Tangan kurang, kayu menopang. Maka itu kita membutuhkan kerjasama satu sama lain untuk bertumbuh. Gereja itu memiliki satu gereja, kudus, Katolik, dan Apostolik. Terdiri dari pemimpinnya hanya satu, Tuhan di dalam diri, paus, uskup, imam, dan diakon. Lalu dikatakan gereja Katolik. Gereja Katolik jelas satu, kudus, Katolik, Apostolik. Satu pemimpin, satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan, satu gereja. Dalam satu gereja itu terdiri dari berapa miliar manusia yang ada di dunia saat ini. Tapi mereka tetap satu. Untuk itu kita membutuhkan kerjasama dengan sesama yang lain, siapapun dia, yang berkehendak baik untuk bantu mengembangkan
iman kita itu butuh katekis, guru agama, mereka yang tahu tentang agama dan sebagainya, bapak mama kita, karena mereka itu yang beriman kepada Tuhan, maka mereka serahkan kita kepada Tuhan melalui gereja dengan dibaptis, menerima komuni dan sebagainya. Baik, itu soal pelajaran tentang aku membutuhkan orang lain dan saya harus bekerja sama dengan orang lain supaya karya keselamatan Allah bisa bertumbuh dan berkembang. Contoh dalam kitab suci, Yesus dan saudara-saudara, Bunda Maria dan saudara-saudaranya mencari Yesus. Benar bahwa Yesus punya saudara, hubungan sosial, ya. Lalu di dalam bacaan surat Rasul Paulus dikatakan kita itu satu tubuh tetapi banyak anggota. Dari anggota-anggota itu dia bekerja sama sehingga terbentuklah satu tubuh manusia yang namanya klaren. Itu manusia, tetapi bukan kelaren. Kelaren itu nama orang, tetapi orangnya kelaren. Kelaren itu terdiri, ada matanya, ada hidungnya, rambutnya lurus, dan matanya 2, kakinya 2. Itu namanya kelaren. Tapi kelaren terdiri dari kaki, tangannya, kelapa kulit semua. Kalau kaki dan tangannya sudah terpotong bagi 2, tapi tetap kelaren. Tapi orang sama kelaren tangan kudu. Tambah lagi kudu. Kenapa? Tangan 2 sudah terpotong. Sedihlah kelaren. Baik, itu saja. Baik, kita punya tugas memperhatikan dan menjaga tubuh kita. Perhatikan bahwa kita harus terbuka bagi orang lain, siap untuk diingatkan oleh orang lain. Kita harus siap bekerja sama dengan orang lain, karena setiap orang yang ada di sekitar kita adalah utusan dari Tuhan yang membantu kita. Maka kita harus menghormati siapapun dia. Ya, itu saya. Selesai. Mari kita berdoa. Baca kitab suci itu seperti yang sudah tertulis yang ada di dalam buku agama. Minggu depan kita masuk kepada Yesus Kristus. Yesus menyampaikan ada pedoman hidup gereja, yaitu Allah menyampaikan 10 firman Allah yang kita sudah hafal, 10 perintah Tuhan, ya. Harus 4 harus hafal 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Oke, kita berdoa. Yang Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. ya Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk melakukan kegiatan belajar. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami agar kami tiba di negara masing-masing dengan selamat. Nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat. siang.